Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama menderaskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Kamis 3 Oktober 2024, Pekan Biasa ke-26, Ofisi Pekan kedua. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan berdekat hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. Mada. Kristus penebus ilahi, bersabdalah pada kami, singkirkanlah kejahatan, supaya iman bertahan.
Jangan kami memikirkan dugaan yang bukan-bukan tentang sesama saudara, hingga keruh suasana. Semoga kami berusaha membina kasih setia, agar dalam segalanya kerukunan tetap nyata. Terpujilah Kristus Raja dan Bapa Maha Kuasa, serta Roh Penghibur suci, sumber kasih yang sejati. Amin. Pendarasan Mazmur. Engkaulah yang memberi kami kemenangan, ya Tuhan. Namamu kami puji sepanjang masa. Mazmur 43. Bencana umat Allah. Dalam segalanya itu, kita akan menang dengan jaya, karena kekuasaan Kristus yang mencintai kita. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar kisah yang diceritakan para leluhur kami tentang karya agung yang Kau lakukan pada zaman mereka, yang Kau kerjakan dahulu kala dengan tangan-Mu, untuk menanamkan umat-Mu Kau halaukan para bangsa. Kau cerai-beraikan mereka supaya umat-Mu dapat berkembang. Leluhur kami merebut tanah bukan berkat pedangnya sendiri. Mereka mencapai kemenangan bukan berkat kekuatannya, melainkan berkat keperkasaan-Mu dan cahaya wajah-Mu. Sebab Engkau cinta pada mereka. Engkaulah Rajaku dan Allahku, Panglimaku yang menyelamatkan keturunan Yakub. Berkat kekuatan-Mu kami tundukkan lawan kami. Berkat nama-Mu kami kalahkan musuh yang menyerbu. Sebab bukan busurku yang kuandalkan, bukan betangku yang memberi kemenangan, melainkan Engkaulah yang memberi kami kemenangan atas musuh. Engkaulah yang mempermalukan lawan kami. Maka hanya Engkaulah kebanggaan kami senantiasa. Nama-Mu-lah kami puji sepanjang masa. Kemuliaan kepada Bapa
dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Engkaulah yang memberi kami kemenangan, ya Tuhan. Namamu kami puji sepanjang masa. Sayangilah ya Tuhan, dan janganlah serahkan milik pusakamu kepada penghinaan. Namun Engkau membuang dan mengaibkan kami. Engkau tidak lagi mendampingi tentara kami. Engkau membiarkan kami dipukul mundur oleh lawan dan dirampas oleh musuh kami. Engkau menjadikan kami bagaikan ternak sembelihan dan mencerai-beraikan kami di antara para bangsa. Engkau menjual umat-Mu tanpa harga dan menganggap kami tidak bernilai. Engkau menjadikan kami bahan celaan tetangga, ejekan dan olok-olokan di lingkungan kami. Nama kami dipakai sebagai sindiran oleh para bangsa, sebagai lelucon oleh khalayak ramai. Kehinaan menghantui kami sepanjang hari. Kami malu dan kehilangan muka, sebab musuh mengumpat dan memfitnah kami. Mereka menyerang dan membalas dendam. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sayangilah ya Tuhan, dan janganlah serahkan milik pusakamu kepada penghinaan. Bangkitlah ya Tuhan, bebaskanlah kami demi kasih setia-Mu. Segala macam cerca menimpa diri kami, namun kami tidak lupa akan Dikau, tidak pula melanggar perjanjian-Mu. Hati kami tidak mengingkari Engkau,
dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Engkau mematahkan hati kami dan meliputi kami dengan kegelapan. Seandainya kami lupa akan Allah kami, atau menadahkan tangan kepada dewa lain, masakan Allah tidak mengetahuinya? Ia akan menyelami segala lubuk hati. Sesungguhnya karena Engkaulah kami dibantai sepanjang hari dan diperlakukan sebagai domba sembelihan. Bangkitlah, mengapa Engkau tidur ya Tuhan kami? Bangunlah, jangan marah terus menerus. Mengapa Kau palingkan wajah-Mu daripada kami? Mengapa penindasan dan kemalangan kami tidak Kau hiraukan? Kepala kami ditundukkan sampai mencium debu. Tubuh kami bertiarap melekat di tanah. Bangkitlah untuk menolong kami. Bebaskan kami demi kasih setia-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bangkitlah ya Tuhan, bebaskanlah kami demi kasih setia-Mu. Bacaan dari kitab Yudit. Maka berhentilah Yudit berseru kepada Allah Israel dan mengakhiri seluruh ucapan tadi. Bangkitlah ia dari bersujud dan dipanggilnya dayangnya. Kemudian ia turun ke rumah tempat biasanya ia tinggal pada hari-hari Sabat dan hari-hari raya. Dibukanya kain kabung yang sedang dipakainya. Ditanggalkannya pakaian janda lalu mati. Ia mengurapi dirinya dengan minyak wangi-wangian yang paling baik. Dipatutkannya rambut kepalanya. Ditaruhnya kula-kula di atasnya, dan dikenakannya pakaian gembira yang dipakainya sewaktu suaminya Manasye masih hidup. Diambilnya kasut dan bersolek, dipasangnya kana, cincin, anting-anting, dan segala perhiasannya. Maka ia tampak cantik sekali, sehingga membujuk mata semua orang laki-laki yang melihat dia. Lalu dayangnya diberinya sekirbat anggur dan sebuli-buli minyak dan diisinya sebuah kantung dengan tepung jelai, beberapa lempeng buah-buah kering dan beberapa buah roti yang halal. Segenap bekal itu dibungkusnya, lalu diserahkannya kepada dayangnya. Yudit serta pelayannya melanjutkan perjalanannya di lembah sampai terjumpai oleh pos penjagaan depan dari orang-orang Asyur.
Mereka menahan Yudit lalu bertanya, "Pihak manakah engkau? Dari mana engkau datang dan kemana engkau mau pergi?" Sahutnya, "Aku ini seorang perempuan Ibrani. Aku melarikan diri dari mereka, karena tidak lama lagi mereka akan diserahkan menjadi mangsa kamu. Aku ingin menghadap Holofernes, panglima besar bala tentaramu, untuk memberitahukan kebenaran kepadanya dan menunjukkan jalan yang harus ditempuh untuk menguasai seluruh pegunungan tanpa kehilangan satu orang atau satu jiwa yang hidup pun antara anak buahnya." Mendengar perkataannya itu dan melihat roman mukanya, memang ia sangat menakjubkan bagi mereka karena kecantikannya. Orang-orang Asyur itu berkata kepada Yudit, "Engkau sungguh telah menyelamatkan hidupmu dengan tergesa-gesa turun menghadap Tuan kami. Silakan sekarang juga pergi ke kemahnya. Beberapa orang dari antara kami akan mengantarmu sampai mereka menyerahkan engkau ke tangan panglima kami. Bila mana engkau berdiri di hadapannya, jangan merasa takut. Beritahukanlah kepadanya sesuai dengan perkataanmu tadi. Niscaya ia akan memperlakukan engkau dengan baik." Lalu dipilihnya 100 orang dari antara mereka yang Holofernes. Kemudian kala Holofernes kepada Yudit, "Tetapkan hati, hai perempuan, janganlah takut, sebab aku tidak berbuat jahat terhadap seorang jua pun yang suka mengabdi kepada Nebukadnezar, Raja bumi semesta. Sekiranya bangsamu yang mendiami pegunungan itu tidak menistakan aku, niscaya aku pun tidak mengangkat tombak terhadap mereka. Tetapi kesemuanya itu didatangkan mereka sendiri atas dirinya. Dan sekarang katakan saja kepadaku, apa sebabnya maka engkau melarikan diri daripada mereka, serta datang kepada kami? Memang engkau datang demi keselamatanmu. Tetapkan hati. Malam ini engkau akan tetap hidup dan juga selanjutnya. Sebab tiada seorang jua pun akan berbuat jahat kepadamu, melainkan engkau akan diperlakukan baik-baik, sebagaimana selalu terjadi dengan hamba-hamba Tuanku, Raja Nebukadnezar." Sahut Yudit kepada Holofernes, "Sambutlah perkataan hamba ini, dan perkenankanlah sahaya ini berbicara di hadapan tuanku. Maka hamba tidak akan memberitahukan dusta kepada tuanku pada malam ini. Sekiranya tuanku menuruti perkataan sahaya, niscaya Allah akan melakukan sesuatu bagi tuanku, dan tiada satu pun dari rencana tuanku yang akan gagal. Sebab demi Nebukadnezar, Raja bumi semesta, dan demi kekuasaan Sri Baginda yang mengutus tuanku untuk mengurus segala yang hidup, bukan hanya manusia saja yang mengabdi kepada Baginda karena tuanku, tetapi juga binatang buas maupun ternak dan burung-burung di udara pun akan hidup di bawah Nebukadnezar, serta seisi rumahnya karena tuanku. Sebab kami telah mendengar tentang kebijaksanaan tuanku serta tentang kepandaian budi tuanku. Sudah tersebarlah di seluruh bumi bahwa di seluruh kerajaan melulu tuanku adalah cakap dan berpengalaman besar serta patut dikagumi dalam hal siasat perang." Holofernes serta para pejabatnya berkenan kepada perkataan, lalu berkata, "Dari ujung yang satu ke ujung yang lain di bumi ini, tiada perempuan serupa itu yang secantik parasnya dan searif kata-katanya.
Kemudian kala Holofernes kepada Yudit, Allah sungguh berbuat baik dengan mengutus engkau kemari, mendahului bangsamu. Di tangan kamilah kekuasaan. Tetapi semua orang yang menistakan rajaku teruntuk bagi kebinasaan. Rupamu sungguh manis dan segala katamu baiklah adanya. Apabila engkau berbuat sebagaimana kau katakan, maka Allahmu akan menjadi Allahku, dan engkau akan mendapat kedudukan dalam istana Raja Nebukadnezar. Lalu engkau menjadi termasyhur di seluruh bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku 365 Jalan ke Surga bersama pastor dari Ars atau Santo Yohanes Maria Vianney. Artikel ke-247. Tuhan bergerak lebih cepat untuk mengampuni seorang pendosa berat, melebihi kecepatan seorang ibu yang menyelamatkan anaknya dari ancaman kobaran api. 248. Sebuah perbuatan yang menyenangkan Tuhan harus memenuhi 3 syarat, yakni dilakukan dengan sungguh-sungguh, tanpa pamrih, dan tekun. 249. Para martir tidak akan menjadi martir jika mereka tidak menolak untuk tidak patuh pada perintah Allah. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa bagi saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang juga terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sedang kesusahan, apapun kesusahannya. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik. Celikkanlah mata pemimpin mereka akan keberadaanmu, agar pemimpin dunia ini tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita doakan juga pemimpin negara kita supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat yang adil dan makmur, yang saling bertoleransi. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang maha baik, Engkau telah menyediakan anugerah ilahi yang tak kelihatan bagi orang yang mencintai Engkau. Curahkanlah api cintamu ke dalam hati kami. Semoga kami mencintai Engkau dalam segala hal melebihi segala-galanya, dan menikmati janjimu yang melampaui segala keinginan.
sebab Dialah pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita.